Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang IP address dan subnetting. IP address memiliki dua jenis, yaitu IPv4 dan juga IPv6. Namun di video kali ini kita tidak akan membahas IPv6, melainkan kita akan membahas IPv4. IPv4 memiliki 32 bit, 4 oktet, dan juga 255 IP yang bisa digunakan. Contohnya, kita pakai IP 192.168.1.1. Nah, untuk IP-nya teman-teman tidak harus selalu 192.168.1.1, melainkan teman-teman bisa menambahkan IP 192.168.1. berapapun asal 0 sampai 255. Nah, sekarang kita tambahkan /24 pada IP-nya. Slash pada IP adalah prefix atau total IP yang bisa digunakan. Setelah itu, di sini kita akan belajar mengenai cara penghitungan subnetting. Kita akan menghitung total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan terakhir IP range. Langkah pertama, kita tentukan dulu total IP-nya. Untuk menentukan total IP, kita pakai rumus bit dikurangi prefix atau 32 dikurangi prefix. Nah, 32 ini didapatkan dari bit yang ada pada IP versi 4. Lalu dikurangi prefix, yaitu prefixnya di sini kan 24. Otomatis 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Setelah bit dikurangi prefix ada hasilnya, yaitu 8, kita pangkatkan memakai 2. Nah, untuk 2 pangkat ini sudah paten ya teman-teman. 2 pangkat ini memang sudah menjadi rumus dari sananya. Hasil dari 2 pangkat 8 yaitu 256. Setelah menghitung total IP, di sini kita menentukan subnet max-nya. Sebenarnya subnet max sama prefix itu hampir sama atau bahkan sama ya teman-teman, cuman beda penyebutannya saja. Subnet max pada Cisco disebut juga subnet max. Pada Winbox disebutnya berbeda teman-teman, yaitu prefix. Dan untuk Windows disebut juga dengan subnet max. Nah, jadi kesimpulannya subnet max
itu sama dengan prefix, namun hanya berbeda panggilan saja. Untuk menghitung subnet mask, yaitu 256 dikurangi 256 sama dengan kosong. Jadi untuk penulisan subnet max itu seperti ini ya, 255 titik kosong. Nah, untuk penyimpanan hasil dari 256 harus di akhir ya teman-teman. Nah, IP network ini bisa juga disebut dengan IP awal. Dan untuk IP broadcast yaitu IP akhir. Dan untuk IP range yaitu IP antara 0 sampai 255, yaitu 1 sampai 254. Agar lebih paham lagi, di sini kita buat satu contoh soal lagi. Semisal di sini untuk IP-nya 10.10.10.50 dan untuk prefixnya 27. Untuk pengerjaannya seperti contoh soal yang tadi, yaitu ada total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga ada IP range. Langkah pertama sama seperti soal yang tadi, yaitu hitung dulu total IP-nya dengan 32 bit dikurangi prefix 27 sama dengan 5. Setelah itu kita pakai rumus 2 pangkat 5 sama dengan 32. Untuk subnet max-nya 256 dikurangi hasil yang tadi yaitu 32 sama dengan 224. Lalu untuk penulisannya di sini 255.255.254. Untuk IP networknya di sini 0, IP broadcastnya 31. Nah, karena 0 dan 31 itu tidak muat untuk IP 50, maka di sini ada yang namanya block subnet. Jika tidak ada seperti ini, kita buatkan blok subnet kedua. Caranya itu 31 dari broadcast ditambah 1 sama dengan 32. Lalu ditambah 32 yaitu 64 dikurang 1 jadi 63. Nah, di sini antara 32 dengan 63 memuat 50. Berarti IP 50 ini atau hostnya 50 ini terdapat pada blok subnet kedua. Atau sebagai contoh lagi, di sini kita akan
pakai host 67. Nah, karena 32 dan 63 tidak ada 67, maka kita buatkan blok subnetnya lagi. Di sini kita buat blok subnet ketiga. Nah, untuk cara penghitungannya sama seperti tadi, yaitu 63 ditambah 1 sama dengan 64, 64 ditambah 32 sama dengan 96, 96 dikurangi 1, maka hasilnya 95. Nah, sekarang yaitu 67 masuk pada blok subnet ketiga, karena 63 sampai 95 memuat 67. Sekarang kita tentukan IP range-nya. Untuk menentukan IP range, yaitu di antara IP network dan juga IP broadcast, yaitu 64 dan juga di antara 95. Maka hasilnya 65 sama dengan sampai dengan 94. Demikianlah pembahasan tentang IP address dan subnetting. Selanjutnya kita akan membahas tentang IP public dan juga IP private. IP public adalah IP yang dapat digunakan oleh siapapun, kapanpun, dan juga dimanapun. Sedangkan untuk IP private hanya dapat digunakan oleh device tertentu dan tidak bisa diakses di mana saja. Contoh dari IP public yaitu di sini ada facebook.com, dengan IP-nya 10.10.10.10, dan juga ada contoh lain yaitu google.com. Untuk IP Google yaitu 8.8.8.8. Ini sebagai contoh untuk IP public. Dan untuk contoh IP private, di sini misalnya kita tambahkan IP 192.168.1.10.1. Nah, ini tuh adalah IP private yang hanya dapat diakses oleh device tertentu dan tidak dapat diakses dimanapun. Hanya dapat diakses pada lingkungan tertentu saja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep switch dan router. Switch dapat menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba untuk disimulasikan. Nah, di sini terdapat satu switch, satu PC2, dan juga PC3. Untuk IP PC1 yaitu 192.168.1.1. Untuk IP PC2 192.168.1.2. Dan untuk IP PC3 yaitu 192.168.1.3. Di sini kita sebagai contoh tambahkan IP 192.168.1.0/27. Nah, prefix 27 memiliki total IP sebanyak 32. Nah, untuk IP-IP pada masing-masing PC itu terdapat dalam satu blok subnet, yaitu 1.1 itu terdapat pada jumlah IP 32. Untuk PC2 dan PC3-nya pun sama, karena switch menghubungkan device-device dalam satu blok. Seperti tadi ya, di simulasi bahwa IP-IP-nya terdapat pada satu blok subnet.
Dan untuk router dapat menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Sebagai simulasinya, kita tambahkan router. Bentar. Dan juga kita tambahkan PC lagi, yaitu PC 4. Kita hubungkan. Nah, untuk PC 4 di sini IP-nya 192.168.1.77. Nah, karena 77 tidak dalam satu subnet seperti PC-PC lainnya, maka kita membutuhkan router. Seperti yang kita lihat, 77 tidak terdapat dalam total IP yang hanya 32. Kesimpulannya, router dapat menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.